Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok A dan B yang akan melaksanakan diskusi CBL dari kasus 3 yang berjudul fungsi hormon dalam pembentukan telur. Next slide. Jadi studi kasus atau pokok pertanyaan yang akan dibahas pada kasus 3 ini, yang pertama, sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pembentukan telur ayam. Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, hormon apa saja yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga peternak lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Yang kelima, jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Next. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Mas Rezadi. Untuk Mas Rezadi dipersilakan. Ya, yang pertama adalah sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pembentukan telur ayam. Ada 4 sistem fisiologi yang bekerja, yaitu yang pertama ovarium, kedua oviduct, ketiga uterus, dan keempat kloaka. Untuk pengertiannya, yang pertama, ovarium. Ovarium itu fungsinya untuk memproduksi sel telur atau ovum. Lalu, kedua, ada oviduct. Oviduct itu fungsinya menghubungkan ovarium dengan kloaka yang terdiri atas 3 bagian. Ada infundibulum, magnum, lalu isthmus. Ketiga, uterus. Fungsi uterus yaitu dalam menghasilkan pelindung yang terluar bagi telur, yaitu pembentukan kerabang tebal. Lalu keempat ada kloaka. Kloaka berfungsi sebagai saluran terakhir dari proses pembentukan telur, yaitu sebagai saluran pengeluaran telur. Bagaimana tanggapan dari kelompok B? Ya, bagaimana tanggapannya? Ya, dari ini setuju mengenai organ-organ yang bekerja pada pembentukan telur ayam, yaitu ada 2, ovarium dan oviduct. Dan oviduct dibagi menjadi beberapa bagian dari infundibulum sampai dengan kloaka ya, atau sampai dengan ven. Ya, kami cukup setuju. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Baik, selanjutnya ke pokok pertanyaan kedua. Next. Next slide, pertanyaan kedua. Oke, Baik, masuk untuk ke pokok yang apa? Studi kasus yang kedua itu ada jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Itu yang pertama ada hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, yang kedua ada hormon estrogen, dan yang ketiga ada hormon progesteron. Nah, menurut kelompok kami itu ada satu jurnal yang menyatakan bahwa menurut Malik dan Gunawan 2008, hormon yang bekerja dalam pembentukan yolk dan albumen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon gonadotropin merupakan hormon reproduksi yang terlibat langsung dalam proses pembentukan telur hingga keluar dan terdiri atas yang pertama itu ada FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan folikel. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone, fungsi dalam merangsang pelapisan sel telur yang matang dari folikel atau populasi dan merangsang produksi hormon progesteron. Selanjutnya ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi sebagai pembentukan pertumbuhan dan persiapan saluran reproduksi serta pengaturan proses reproduksi. Dan yang akhir itu ada hormon progesteron yang berfungsi dalam membantu pemelihara kehamilan pada unggas yang sedang bunting. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Baik, kami cukup setuju mengenai beberapa hormon yang disebutkan, namun ada beberapa hormon yang belum disebutkan yang menurut kami itu masuk di hormon yang berperan dalam pembentukan albumen. Hormon tersebut adalah hormon pertumbuhan. Nah, hormon ini itu diperlukan untuk fitogenesis
dan bekerja dengan meningkatkan konsentrasi reseptor estrogen di hati atau meningkatkan konsentrasi metabolit dalam sel hati. Untuk hormon-hormon yang lain kami cukup setuju. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya untuk pokok pertanyaan yang ketiga. Next slide. Baik, pokok pertanyaan nomor 3 akan dibacakan oleh Mas Rifki. Untuk Mas Rifki, dipersilakan. Baik, karena Mas Rifki-nya kayaknya ada error, saya bacakan. Yang pertama, hormon yang mengontrol saat mengeram. Mengapa ayam mengeram tidak menghasilkan telur? Yang pertama itu adalah hormon prolaktin, yang kedua ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yang ketiga ada hormon LH. Lalu berikutnya, mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Yang pertama adalah karena adanya mekanisme genetis sifat rontok bulu dikontrol oleh gelin yang sama dengan sifat mengeram. Hal tersebut dikarenakan proses fisiologisnya sama-sama terkait dengan kelangsungan produksi telur. Kejadian rontok bulu dan produksi telur dipengaruhi oleh hormon prolaktin yang diduga kontrol oleh gen prolaktin. Konsentrasi tinggi hormon prolaktin akan menghambat kerja hipofisa, mengakibatkan produksi hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH menurun sehingga tidak terjadi ovulasi. Hal tersebut mengakibatnya berhentinya produksi telur dan pada saat yang bersamaan terjadi proses rontok bulu. Bagaimana tanggapan dari kelompok B? Baik, menurut kelompok kami juga setuju bahwa sifat mengeram ini dikontrol oleh ketiga hormon tersebut. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya untuk pokok pertanyaan yang keempat. Next slide. Nah, pokok pertanyaan nomor 4 ini akan dibacakan oleh Mas Akso. Untuk Mas Akso dipersilakan. Baik, jadi pokok pertanyaan nomor 4 itu mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung? Produksi telur ayam niaga petelur biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung dikarenakan faktor seperti gen, pakan, lingkungan, dan manajemen produksi. Ayam petelur niaga merupakan varietas yang biasanya dipilih untuk tujuan komersil. Biasanya berasal dari strain unggul yang telah melalui proses seleksi genetik yang hati-hati. Proses pemilihan genetik ini bertujuan untuk meningkatkan produksi telur dengan memfokuskan pada sifat-sifat yang diinginkan, seperti produksi telur yang tinggi. Melalui pembiakan selektif yang dilakukan secara cermat, sifat-sifat yang diinginkan ini dapat diturunkan secara genetik ke generasi berikutnya, sehingga ayam petelur niaga memiliki keunggulan dalam hal kemampuan produksi telur yang lebih baik dibandingkan dengan ayam kampung. Hal ini disebabkan oleh warisan genetik yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk mengoptimalkan produksi telur. Proses pemilihan genetik ini memungkinkan peternak untuk menghasilkan ayam petelur yang memiliki kecenderungan genetik untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang lebih banyak secara efisien. Pengelolaan pakan pada ayam petelur niaga ini biasanya diberi pakan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka agar dapat menghasilkan telur secara efisien. Pakan biasanya mengandung nutrisi yang tepat, termasuk protein, vitamin, mineral, dan energi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan produksi telur yang optimal. Sistem pemeliharaan yang terkontrol seperti kandang, baterai, atau kandang terbuka dengan akses keluar, suhu, kelembapan, pencahayaan, dan ventilasi diatur sedemikian rupa untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi ayam petelur niaga. Lingkungan pemeliharaan yang baik dapat mengurangi stres pada ayam dan memastikan kesehatan serta kenyamanan mereka. Manajemen reproduksi juga penting dalam peternakan ayam petelur niaga. Ini digunakan untuk mengoptimalkan produksi telur, misalnya dengan mengatur durasi pencahayaan buatan dan memberikan rangsangan hormonal tertentu. Peternak dapat memanipulasi siklus reproduksi ayam petelur niaga
untuk mempercepat produksi telur. Hal ini memungkinkan ayam petelur niaga menghasilkan lebih banyak telur dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana tanggapannya buat kelompok lain? Menurut kelompok kami juga sama ya, bahwa produksi ayam, kenapa ayam niaga ini lebih tinggi produksinya dibandingkan ayam kampung itu karena beberapa faktor. Salah satunya itu ada faktor genetik dan nutrisi dan manajemen pakannya, pengaturan pencahayaannya, dan juga pengelolaan dan perawatannya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya untuk pokok pertanyaan nomor 5 yang akan dibacakan oleh Mas Rifki. Untuk Mas Rifki dipersilakan. Oke, untuk studi kasus 5 yaitu jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Yaitu salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam produksi telur ayam kampung adalah kualitas fisik, terutama pada kuning telurnya. Perbaikan terhadap kualitas ransum perlu dilakukan untuk menyediakan telur yang baik dari segi kuantitas dan kualitas. Hal ini disebabkan ransum yang baik pada dasarnya mengandung semua zat gizi serta menunjang untuk mencapai produksi yang optimal. Komposisi bahan dari ransum akan menentukan produksi telur dari ternak. Baik, bagaimana tanggapan dari kelompok B? Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaan nomor 5, kami cukup berbeda untuk solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Solusi dari kami adalah perbaikan genetik dan seleksi genetik. Karena genetik dari ayam kampung sendiri tidak dicondongkan atau tidak ditujukan untuk sebagai ayam petelur. Jadi agar ayam kampung bisa meningkatkan produksinya, seleksi genetik bisa menjadi solusi yang paling utama. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Paling untuk sekian untuk diskusi dari kasus 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.